Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Properti dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mempercayakan sistem pengelolaan proyek properti Anda kepada ESA ID. Hari ini kita akan melanjutkan tentang membahas buku panduan ESA ID, Sistem Informasi Developer untuk para pengguna dimanapun yang sudah membeli ESA ID. Kita ketemu lagi di video panduan ESA ID untuk area gudang bagian kedua ya. Kemarin kita sudah membeli 3 material ini. Sudah membayar juga, walaupun ada yang belum lunas. Di sini 1. Nah, sekarang bagaimana cara mengirim barang ini supaya bisa dikirim ke proyek? Contoh misalkan ada keperluan baja ringan. Kita klik tanda merah ini. Jadi sebelumnya kita logout dulu biar tahu. Nah, ini bisa masuk area gudang. Kita pilih proyeknya yang akan diolah. Kita pilih proses monitor dan material tersedia. Kita terapkan filter di sini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita beli. Ada. Nah, di sini ada 3 material yang sudah kita beli. Katakanlah ini detail penggunaannya akan kita klik, akan kita kirim. Kita input data materialnya. Karena ya Prime Residence, kodenya ini, tanggalnya misalkan hari ini saja, tanggal 8. Nama unit kaflingnya katakanlah KPR 001, karena ya Prime Residence. Pilih kelompok pengeluarannya berarti untuk pembangunan tipe 36. Penerimanya misalkan Syabah di sini nih mandornya. Kalau belum set mandor, kita bisa katakanlah Kang Adam. Banyak pemakaian berapa? Tadi stok 30, sisa 30. Yang dipakai baru 15. Keterangan, rangka atap tahap 1. Klik. Simpan. Nah, ini sudah bisa dicetak. Ini untuk edit, ini hapus, ini bisa dicetak surat pengeluaran barangnya. Di bagian gudang bisa minta tanda tangan Pak Adam sebagai mandor yang mengambil barang, jadi ada bukti pengambilan barang. Jadi tidak perlu approval untuk pengambilan barang, ini bisa kita eksekusi langsung. Di tahap ada juga yang perlu approval manager, tapi untuk tahap ini kita praktikan yang tidak ada approval manager. Jadi, anggaplah pihak gudang sudah bisa mengeluarkan Pak Andi ini. Nanti manajer bisa melihat laporannya saja. Otomatis, owner bisa tahu juga mana barang yang sudah dikirim. Kita cek sekarang di proses material tersedia, apakah sudah berkurang materialnya? Kita terapkan filter. Nah ini, CNP baja ringan stok awalnya 30, sudah keluar 15, tersedia 15. Jadi kita bisa tahu. Katakanlah sekarang pasir nih dibutuhkan. Kita pilih, kita input materialnya, tanggalnya berapa misalkan tanggal ini. Kita pilih ke ini tanpa kafling misalkan. Kita pilih fasilitas umum misalkan. Kita ke prasarana fasilitas umum. Kita penerimanya misalkan Pak Jajang. Pemakaiannya 1 truk, karena pasir dari 1 jadi langsung habis. Oke, untuk cor drainase misalkan. Simpan. Nah, ini sudah bisa di print ya. Oke, pengeluaran barangnya. Ini 1, pasir untuk cor drainase Pak Jajang. Oke, ini kita refresh. Kita lihat persediaan barangnya di material tersedia. Nah, ini kita filter lagi persediaan barangnya, kita terapkan. Habis ya, pasir sudah tidak ada karena sudah dikirim. Ini masih 15, ada stok, ini belum dikeluarkan. Kita cek di material habis. Apakah ada? Kita filter dulu tanggalnya, kita terapkan. Nah, ini pasir. Stok awal 1, keluar 1, jadi sisa 0. Ini sudah habis, jadi harus segera dibeli. Ini untuk print surat pengeluarannya juga ada datanya. Oke, jadi begitu cara mengeluarkan barang di dalam gudang ke area lokasi. Kemudian di sini ada status bangunan, ini bisa diisi, karena ya Prime Residence, kita klik KPR 001, di sini subsidi 80 juta ya. Kita klik ini status bangunannya, misalkan sedang pondasi. Tanggal input misalkan hari ini, ini ya tanggal 8. Ini kalau ada foto gambarnya, kalau tidak ada kita tulis saja sudah difoto gitu. Simpan. Maka status bangunannya akan berubah. Kalau ada linknya ini bisa dilihat nih, tapi ini karena tidak ada fotonya jadi tidak muncul. Oke, jadi ini sudah dibangun, sudah ada statusnya karena lagi proses. Untuk laporan, kita bisa lihat laporan harian stok material. Nah, ini karena ya Prime Residence, dari tanggal berapa nih kita mau lihat? Misalkan sampai tanggal berapa. Kita pilih gudangnya bisa juga tanpa dipilih. Terapkan filter.
Nah, ini material-material yang ada di gudang seluruh gudang. Ada total material masuk 38 piece ya. Totalnya 7.600. Total material keluar 16, kemudian stok material yang ada 22. Apa saja material yang tersedia? Ini kita bisa klik saja di salah satu supaya bisa, nah ini. Jadi di gedung A semua dan di lapangan. Gedung A ada 30 batang awalnya, harga 75. Sisanya sekarang material terpakai 15. Jadi ini material masuk 30, material keluar 15, sisa 15 batang, 15 stok. Kemudian di gedung A juga, di gudang A juga, ada 7 kubik hebel. Belum dikeluarkan nih, material terpakai 0, ya masih ada stok. Kemudian di lapangan pasir 1, truk masuk. Nah, terpakai 1 truk. Jadi 0 atau kosong. Di sini bisa kita lihat nanti semua laporan materialnya akan terkontrol. Kemudian laporan lainnya, laporan pemakaian material. Nah, ini juga akan terlihat material-material yang dipakai. Misalkan kita bisa terapkan CNP baja ringan 075 ada 15 batang, pasir 1 truk. Ini bisa kelihatan nih, jumlahnya 16 item, 3.325.000. Jadi bisa dipilih. Kalau mau pilih kafling, bisa ini. Kita terapkan filter. Yang kepakai apa saja? Di kafling 1 ini baru kepakai 1 item, baja ringan, ini CNP baja ringan. Jadi nanti dalam 1 unit rumah bisa ketahuan nih apa saja material yang sudah keluar, mulai dari besi, benang, batu luar. Jadi para developer bisa tahu kalau yang membangun sendiri itu kebutuhan satu rumah itu apa saja dan nilainya berapa, akan terlihat di sini. Ini sangat membantu sekali dalam nanti tahap-tahap pembangunan rumah-rumah berikutnya karena sudah ada prediksi dari satu kafling yang sudah dibangun sampai selesai, materialnya apa saja, jumlahnya berapa. Jadi tidak bisa dibohongin lagi nanti. Kok di kafling 1 habisnya cuma 15 batang? Kenapa di kafling 2 18 atau 20 batang? Nah, itu bisa dijadikan kontrol oleh owner ya. Jenis pengeluaran juga kita bisa seperti ini. Pembangunan tipe rumah, nah ini kita terapkan tuh. Jumlah pemakaian yang sudah terpakai berapa? Kosong. Kalau pembangunan tipe 36 kita tidak ini terapkan, maka akan muncul tadi. Ini CNP baja ringan. Oke, kemudian laporan lainnya adalah laporan pemakaian material sudah, laporan rekap hutang material. Material ini kita punya hutang tidak? Di sini sisa hutang 1.250.000. Jumlah hutang terbayarkan 6.350.000. Sisa hutang 1.250.000. Karena kemarin kita beli CNP baja ringan baru bayar 1 juta dari harga 2.250.000. Jadi owner bisa tahu nih kita punya hutang berapa nih untuk material. Kalau ini ada ratusan barang item, kita ketahuan nih jumlah hutang proyek berapa gitu ya. Jadi begitu proses monitoring pengiriman barang material ke proyek dan juga pemantauan material yang tersedia, material habis, dan hutang material. Ini bisa kita pantau. Demikian untuk video area gudang. Kita akan buat nanti di video-video selanjutnya untuk simulasi lainnya untuk pembelian barang dan pengiriman barang lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Properti yang sudah membeli dan menggunakan SAID Pro 2. Semoga dengan sistem ini pengelolaan proyek properti Anda menjadi lebih rapi, lebih terkontrol, dan semakin profesional. Kami doakan semoga perusahaan Anda semakin berkembang, semakin maju, dan semakin sukses bersama SAID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.